Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Zakon Hanif, NPM 2341101 dari kelas manajemen 23A. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang materi inflasi. Apa sih inflasi itu? Inflasi adalah proses dari suatu peristiwa bukan tinggi rendahnya tingkat harga. Artinya, tingkat harga yang dianggap tinggi belum tentu menunjukkan inflasi. Inflasi merupakan indikator untuk melihat tingkat perubahan dan dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus-menerus dan saling mempengaruhi. Istilah inflasi juga digunakan untuk mengartikan peningkatan persediaan uang yang kadangkala dilihat sebagai penyebab meningkatnya harga. Ada banyak cara untuk mengukur tingkat inflasi. Dua yang paling sering digunakan adalah CPI dan GDP deflator. Inflasi dapat digolongkan menjadi 4 golongan, yaitu inflasi ringan, sedang, berat, dan hiperinflasi. Inflasi ringan terjadi apabila kenaikan harga berada di bawah angka 10% setahun, inflasi sedang antara 10% sampai 30% setahun, berat antara 30% sampai 100% setahun, dan hiperinflasi atau inflasi tak terkendali terjadi apabila kenaikan harga berada di atas 100% setahun. Inflasi diukur dengan menghitung perubahan tingkat persentase perubahan suatu indeks harga. Indeks harga tersebut diantaranya: yang pertama, indeks harga konsumen (IHK) atau Consumer Price Index (CPI). Indeks yang mengukur harga rata-rata dari barang tertentu yang dibeli oleh konsumen. Yang kedua, indeks biaya hidup atau Cost of Living Index. Dan yang ketiga, indeks harga produsen. Indeks yang mengukur harga rata-rata dari barang-barang yang dibutuhkan produsen untuk melakukan proses produksi. Dan yang keempat, indeks harga komoditas. Indeks yang mengukur harga dari komoditas tertentu. Dan yang kelima, indeks harga barang-barang modal. Dan yang terakhir ada deflator PDB, menunjukkan besarnya perubahan harga dari semua barang baru, barang produksi lokal, barang jadi, dan jasa. Dan ada pula pengertian inflasi menurut para ahli. Yang pertama ada menurut A.P. Lahner-Inflasi. Menurut Lahner-Inflasi mengungkapkan bahwa inflasi yaitu suatu keadaan yang dimana sudah terjadi kelebihan dari suatu permintaan atas barang-barang di dalam suatu perekonomian dalam cara menyeluruh. Dan yang kedua ada Dwi Eko Waluyo. Kalau menurut dari Dwi Eko Waluyo mengungkapkan bahwa inflasi yaitu salah satu bentuk dari penyakit-penyakit ekonomi yang sering terjadi dan dialami hampir semua negara. Kecenderungan dari kenaikan suatu harga pada umumnya dan terjadi secara terus-menerus. Yang ketiga ada menurut Markus. Kalau menurut Markus mengungkapkan bahwa inflasi yaitu sebuah nilai pada saat tingkat dari suatu harga barang ataupun jasa umumnya yang sedang mengalami kenaikan. Dan yang keempat ada menurut MC Eachern. Inflasi ialah suatu keadaan yang dimana kenaikan secara terus-menerus di dalam rata-rata tingkat suatu harga. Jika tingkat harga itu berfluktuasi, maksudnya dengan keadaan pada bulan ini naik, bila pada bulan depannya lagi turun, bila pada saat setiap kenaikan kerja itu bukanlah termasuk dalam suatu inflasi. Dan yang kelima ada menurut Nanga. Menurut Nanga mengungkapkan bahwa inflasi ialah suatu gejala ketika tingkat dari satu harga pada umumnya sedang mengalami kenaikan terus-menerus.
Namun jika keadaan kenaikan pada harga ini terjadi dalam skala masa saja, itu tidak bisa dikatakan dengan terjadi sebuah inflasi. Dan yang terakhir ada menurut Geral. Menurut keduanya mengungkapkan bahwa inflasi ialah suatu keadaan yang menggambarkan suatu perubahan atas tingkat harga di dalam sebuah perekonomian. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.